على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم التنزيل وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat sekalian, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur akan nikmatnya kepada kita sekalian. Nikmat yang banyak, yang besar, yang Allah limpahkan kepada kita sekalian. Tidak lupa kita bersalawat kepada junjungan Nabi kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat sekalian, insyaallah kita masih dalam pelajaran kita di kitab Tauhid. Kita loncat-loncat sedikit di bab 32, bab di mana Syekh menempatkan atau menyebutkan nama babnya dengan mengutip ayat dalam surah Ali Imran, innama dzalikum asyaitanu yukhawwifu awliya'ah. Yang demikian itu hanyalah syaitan yang sengaja menakut-nakuti para wali Allah Subhanahu wa taala. Fala takhafuhum, maka janganlah kalian takut kepada mereka, wa khafuni in kuntum mu'minin. Takutlah kepadaku, kata Allah, jika kalian benar-benar orang yang beriman. Surah Al-Imran ayat 115. Ayat ini dijadikan bab oleh Syekh At-Tamimi di dalam kitabnya Kitabut Tauhid. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat sekalian, kita membaca beberapa ayat yang ditempatkan oleh beliau. Saya lompat 2 ayat, nanti kita baca hadisnya insyaallah. Dari beberapa keterangan ulama menjelaskan ayat-ayat yang ditempatkan oleh Syekh. Yang pertama, bahwa di surah At-Taubah, surah Al-Ankabut ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adabillah. Surah Al-Ankabut ayat 10, Allah mengatakan, wa minan nasi, dan di antara manusia, man yaqulu amanna billah, itu berkata, maksudnya mengaku beriman kepada Allah. Fa idza udhiya fillahi, jika dia mendapatkan keburukan ya, dalam agamanya, dalam dia melaksanakan agama ini, ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah, dia menjadikan atau merasa bahwa gangguan manusia kepadanya itu seperti adab Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, ada memang kaum muslimin yang kalau dia dalam keislamannya dia dapat kehidupan yang baik-baik saja, dia tenang ya. Tapi kalau sudah mulai ada gangguan ya, maka dia merasa bahwa ini ay pacce selangan ni pacce. Begitulah. Ayat ini di surah Al-Ankabut ayat 10 ya.
mirip sekali dan hampir sama maknanya di surah Al-Hajj. Allah berfirman, wa minan nasi may ya'budullaha ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Di antara manusia mirip yang tadi, ada yang menyembah Allah, ada yang beribadah kepada Allah itu santai-santai saja, seenak perutnya. Fa in asabahu khairun, kalau dia mendapatkan kebaikan dalam agamanya, dalam berislamnya, itma'anna bih, dia merasa tenang, merasa damai. Wa in asabathu fitnatun, tapi kalau sudah mulai ada gangguan, celaan, inqalaba ala wajhihi, dia kemudian berpaling dari agama ini, khasirad dunya wal akhirah, dia merasa rugi dunianya dan akhiratnya. Kata Allah, dzalika huwal khusranul mubin, dan itulah kerugian yang nyata. Ulama kita menjelaskan bahwa dua ayat ini, kalau di ayat di surah Al-Ankabut sekali lagi Allah mengatakan, di antara manusia ada yang begitu yakin bilang saya ini orang beriman, karena belum ada apa-apa, belum banyak godaan, belum banyak tantangan, bahkan tidak ada cibiran, tidak ada celaan. Dia tenang. Begitu sudah mulai diganggu, ada cibiran, celaan, ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Ada deh, ses saja ki. Itu dia. Dan ini Bapak Ibu jamaah sekalian, ses saja jadi orang Islam. Kalau dia tenang-tenang saja dapat kebaikan, dia tenang, damai. Nyamam mantongi pun Islam tahu di. Begitu dia dapat masalah, ses betul jadi Islam. Dia berpaling. Dan ini Bapak Ibu jamaah sekalian, di zaman kita lebih banyak dan pernah kita dapati, mungkin pernah kita lihat sosoknya. Tidak apa-apa, ini terpaksa saya harus menyebut, tapi tidak sebut orang, tidak sebut nama. Saya sebut secara umum, dan ini yang perlu kita revisi, perbaiki kita sebagai orang-orang yang aktif di dunia dakwah. Beberapa saudara-saudara kita yang istilahnya artis yang hijrah, artis hijrah itu, ketika dia hijrah, dia merasa damai dengan Islam ini, karena belum ada apa-apa. Bahkan ketika mulai hijrah, banyak pujian, bahkan banyak yang bantu dia, banyak yang support dia. Dia bilang ketika ditanya bagaimana rasanya berhijrah, pakai hijab lah, apalah, yang laki-lakinya sudah mulai pakai songkok, mulai pelihara jin god maksudnya. Wah, betul-betul Islam ini membuat kita damai. Bahkan ketika ditawari syuting, dia tidak mau. Saya mau menerima tawaran syuting kalau tetap pakai hijab. Tidak mau lagi. Bahkan ada yang mutlak menolak semua tawaran, sebab saya sudah berhijrah, full berhijrah. Lama income mulai kurang, persediaan mulai berkurang, ini gara-gara kita masuk sudah hijrah ini, ikut dakwah salafi ini apa segala macam, kurang panggilan. Mulai orang bully dia, akhirnya apa? Inqalaba ala wajhihi, kembali lagi. Allah ngabarkan kepada kita, begitulah akan ada jenis manusia seperti itu. Dan saya secara pribadi, Bapak Ibu jamaah sekalian, saya tadi waktu baca ayat ini, kemudian baca penjelasan beberapa ulama, saya ingat ini Pak, mirip. Saya suatu saat, kira-kira beberapa bulan lalu, saya sholat di sebuah masjid tidak jauh dari kampung di Mangga 2. Di Goa itu ada kampung namanya Mangga 2 Pak, Pau.
selesai di situ ada beberapa jamaah kenal saya. Dan Ustaz, karo-karo ki tidak ji bisa ngobrol-ngobrol sebentar, aja ngobrol lama-lama sampai di ujungnya dia bilang banyak mantong yo pernah Islam itu Ustaz. Lah iya baji ki ya, menaraji ke sambayang baji ki ya. Dalam begitu ceritalah beliau dan di sini kita dapat pelajaran sesuai dengan ayat ini. Dia bilang ada dan tuh keluarga aku Ustaz. Dulu tidak mantong mau sholat, tenan harus sambayang. Bawa mana nih pas saya, tidak mantong. Sekali negara ini dia kena sakit, masuklah dia di rumah sakit cukup lama. Akhirnya dalam penderitaannya dengan sakitnya itu dinasihatilah dia. Oh itu betul Pak Moko. Ini menjadi tahu pernah Islam itu sambayang supaya enggak apa-apa pengamasan karya Ta'ala. Betul, dia sadar mulai ya istilahnya mulai menangis, mulai minta maaf ya. Saya minta maaf kepada seluruh manusia ya. Mulailah keluar air matanya yang di ujungnya nanti ketahuan bahwa itu air mata buaya darat ya. Sembuh Pak, kata bapak itu kenalan, rajin sambayang Ustaz. Ada. Belum pi waktu ada di masjid. Tapi saya sedih. Saya bilang kenapa Pak? Dia bilang tidak lama Ustaz, tidak cukup 1 tahun dia sholat. Tidak lama begitu, berhenti. Sekali ku tanya, ngapa nak sambayang sih? Dia bilang ada deh. Pace sambayang, nggak pernah sambayang ki kurangi pemasukan. Inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara manusia wa minan nasi may ya'budullah ala harf. Ada di antara manusia itu menyembah Allah ya kalau baik ini rasa enak bajik manto ibu na Islam itu wadi kuga pemantau impang ngamasen na karena taala kuda apa ki kasih sayangnya Allah. Bayangkan banyak dosa aku sakit ketu nak kasih sembuh ke Allah padahal bertobat di situ. Sekali lama-lama kurang ada apa? Kurang pemasukan. Dan ini masih ringan. Ada yang lebih parah. Dia rajin sholat, rajin bersedekah segala macam. Tidak sembuh-sembuh. Ada penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Apa dia bilang? Dan ini kalimat yang berbahaya. Dia bilang, percuma jika rajin ibadah, rajin sedekah, tidak sembuh-sembuh jika pergi tahu maki lagi di Makkah umroh, minum tahu maki lagi air Zam-Zam. Nabi bilang Ustazkah itu air Zam-Zam itu seperti sabda Nabi, ma'un lima syuribalahu. Air Zam-Zam itu tergantung niat orang yang meminumnya. Saya minum tahu air Zam-Zam di depan Ka'bah lagi, tidak sembuh-sembuh ya. Pace sekali jangan menjadi Islam. Ini berbahaya sekali. Dan akan ada sampai hari kiamat jenis manusia seperti itu. Dan Allah sebut di ujung di surah Al-Hajj tadi, khasira udzalika huwal khusranul mubin. Justru itulah kerugian yang nyata. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, kita lanjutkan ayat ini kemudian dengan hadis berikut ini. Nanti lebih akan kita pahami maksud dua ayat tadi di surah Al-Ankabut dan surah Al-Hajj. Wan Abi Sa'id Al-Khudri marfu'an, dari Abi Sa'id Al-Khudri secara marfu', artinya betul ini adalah hadis Nabi. Jadi dia hukum marfu' berarti sampai kepada Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min dha'fil yaqin an turdiyan nasa bisakhatillah wa an tahmadahum ala rizqillahi wa an tadhummahum ala ma lam yu'tika Allah. Inna rizqallahi la yajurruhu hirsu harisan wa la yarudduhu karahiyatu karihin." Rasulullah mengatakan, inna min dha'fil yaqin, salah satu ciri lemahnya keyakinan kita, keyakinan seorang hamba kepada Allah, salah satu ciri lemahnya iman seseorang yaitu anturdiyan nasa bisakhatillah, engkau menukar
keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia lebih rela mendapatkan kemurkaan Allah, yang penting dia dapat ridhonya manusia. Iya. Ini berbahaya. Istilah kasarnya sekarang menjilat. Iya. Dia lebih rela ya bersifat munafik, menjilat hanya untuk mendapatkan kebaikan dunia dari manusia yang dia jilat itu. Ada yang lebih kasar dari itu. Tidak jilat, tidak makan. Iya. Ini berbahaya sekali. Dan itu tanda lemahnya keyakinan seorang hamba. Nah, kemudian lanjutannya adalah berhubungan dengan rezeki. Inna min dha'fil yaqini an turdiyan nasa bisakhatillah. Salah satu ciri lemahnya keyakinan atau iman seseorang adalah dia lebih rela mendapatkan kemurkaan Allah demi untuk mendapatkan keridhaan manusia. Wa antahmadahum ala rizqillahi. Engkau memuji-muji orang itu, ya, padahal orang itu jadi kaya, itu rezeki dari Allah. Saat itu dia memujinya ketika dia mendapatkan ya bantuan dari orang yang dia jilat itu, padahal itu rezeki dari Allah. Ciri kedua berikutnya, wa antadhummahum ala ma lam ya'tika Allah. Dan engkau mencela orang itu, ya, sudah setengah mati menjilat, kau mencelanya gara-gara dia tidak memberikan kau apa-apa. Sudah setengah mati menjilat, tidak dapat juga apa-apa. Iya. Minimal kan kalau kita sudah menjilat, minimal dapat racik-raciknya di situ. Dia tidak dapat. Maka dia mulailah mencela. Padahal lanjutan hadisnya sangat penting. Rasulullah mengatakan, "Inna rizqallahi la yajurruhu hirsu harisin." Ketahuilah, rezeki Allah itu tidak akan datang kepadamu hanya karena engkau tamak untuk mendapatkannya. Rezeki itu tidak akan kita dapatkan hanya karena kerja keras. Jadi rezeki itu, kata Rasulullah SAW sendiri menjelaskan kepada kita, rezeki itu tidak datang karena kerja keras. Tidak mesti. Tidak selalu berbanding lurus kerja keras itu dengan rezeki. Kata orang bijak, seandainya rezeki itu berjalan dengan kerja keras, ya, ekuivalen dengan kerja keras, pastilah yang paling kaya itu adalah ya pekerja kasar. Dan seandainya rezeki itu berjalan sesuai dengan kecerdasan seseorang, pastilah binatang yang bodoh itu tidak akan mendapatkan rezekinya, katoloi. Ya, dan bukti di lapangan kita dapatkan, Bapak Ibu jamaah sekalian, bahwa ya, itu rata-rata pengusaha, lebih sukses pengusaha yang tamatan SMA, bahkan ada yang tamatan SD, atau yang profesor. Mana lebih kaya, Pak? Pedagang yang rata-rata tamatan SMA ke bawah, atau profesor guru besar ekonomi? SMA. Karena profesor itu rata-rata terlalu banyak teorinya. Kalau saya bilang begini, begitu, kayaknya tidak tidak si cocok. Tapi orang yang tamat pendidikannya rendah itu berani, dan itu menunjukkan keyakinannya. Iya, menunjukkan keyakinannya. Ada Pak, saya lihat di media sosial itu ada seseorang jualannya aneh. Ditanya sama orang, "Bapak kok jualan kayak begini?" "Ya, namanya juga usaha." Dia bilang, "Bapak yakin ada yang beli?" "Yakinlah." "Kenapa yakin, Pak?" "Yakinlah, selama ada yang menjual pasti ada pembeli." Tapi kalau profesor kayak tidak ada apa, kalau modal begini harus begini, harus banyak perhitungannya, Pak. Iya. Jadi rezeki itu tidak mesti berjalan dengan kecerdasan. Seandainya sekali lagi kecerdasan menentukan rezeki seseorang, banyak lebih kaya itu profesor kan. Ya, tapi ternyata tidak, dan Rasulullah sudah ingatkan itu. Sehebat apapun orang berusaha banting tulang untuk mencari nafkah, kalau belum ditakdirkan dia tidak dapat. Ya, rezekinya tidak akan didapatkan. La yajurrusu hirsu harisin, setama apapun, maka ya
Anda tidak akan mendapatkannya kalau dia tidak ditakdirkan untuk Anda. Wala yarudduhu karahiyatu karihin, dan dia tidak akan tercegah hanya karena adanya orang yang membenci kita. Rezeki orang suka atau tidak, itu tidak ada hubungannya. Kalau Allah sudah takdirkan jadi, ya jadi. Maka ini pelajaran keyakinan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita bahwa ya rezeki itu tidak akan didapatkan kalau memang tidak ditakdirkan untuk kita. Maka jangan terlalu tamak. Hanya tentu ada kalimat singkat ini bagus sekali, Pak. Dia bilang memang susah menghadapi manusia ini. Kita serba salah menghadapi manusia. Saya waktu baca itu, ya pelan-pelan saya baca. Memang iya menghadapi manusia itu memang susah. Kalau Anda hidup untuk mendapatkan pujian manusia memang susah. Dia bilang susah menghadapi manusia ini. Kenapa? Kalau kita nganggur, kita dibilang malas. Giliran kita bersemangat cari nafkah, dibilangi pemburu dunia. Apa yang ngasih ini? Ya itulah kalau Anda hidup di bawah bayang-bayang ya pujian atau celaan manusia. Ini yang pertama. Jadi Rasulullah SAW mengatakan salah satu lemahnya keyakinan seorang hamba, ya, tanda lemahnya imannya adalah dia lebih rela ya mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala ya hanya untuk mendapatkan pujian manusia. Yang berikutnya adalah dia selalu memuji-muji orang yang memberinya. Kalau dikasih baik orang naik baik. Begitu tidak dikasih gigilina berubah itu orang enggak baik. Bukan tahu dia tidak kasih kamu bukan karena dia gigili. Ada kebutuhan yang lain yang mungkin dia masih bisa tunda untuk kita ya. Hadis berikutnya yang tadi diriwayatkan oleh Abu Naim fil Hilyah. Kemudian riwayat yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini hadis yang sangat penting Bapak jamaah sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu bersabda manil tamasa ridallahi bisakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu nas. Barang siapa yang berusaha mencari keridaan Allah sekalipun dia tahu risikonya manusia akan membencinya, maka efek baiknya kata Rasulullah Allah akan ridho kepadanya dan Allah akan membuat manusia akan ridho kepadanya. Wa man iltamasa ridwan nasi bi sakhatillah, dan barang siapa yang mencari keridhaan manusia sekalipun dia tahu itu membawa risiko Allah akan benci kepadanya ya, tapi dia tetap berkeras untuk mendapatkan keridhaan manusia, sakhitallahu alaihi, maka Allah akan membenci hamba yang seperti itu, wa askhata alaihin nas, dan Allah akan membuat manusia juga membencinya. Nah, jadi di sini Rasulullah mengajarkan kepada kita yang paling penting adalah mendapatkan keridhaan manusia. Ya, kita pernah menyebutkan ketika membahas tentang riya bahwa tidak ada ceritanya manusia di muka bumi ini, ada yang pernah hadir di muka bumi ini semua orang suka sama dia. Tidak ada. Tidak pernah ada orang hidup di muka bumi ini semua orang suka sama dia. Tidak ada. Dan sebaliknya, tidak ada pernah orang hidup di muka bumi ini semua orang tidak suka. Pasti ada yang suka. Nah, cuma nanti yang suka sama dia, kalau dia jahat, berarti sejenis dengan dia. Itulah sebabnya Bapak Ibu jamaah sekalian, ulama kita mengatakan inti dalam kehidupan kita adalah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya untuk mendapatkan seperti itu Rasul ajarkan kita doa. Ini doa yang sangat penting Bapak Ibu jamaah sekalian, dan isinya banyak sekali poin-poin pelajaran. Rasulullah mengatakan dalam bentuk doa, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni ila hubbik. Ya Allah, coba kita dengarkan teks hadisnya.
Indah sekali. Ya Allah, Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, aku memohon cintamu. Wa hubba man yuhibbu, dan cinta orang-orang yang mencintaimu. Wal amal alladhi yuballighuni ila hubbik, dan amalan-amalan, ya Allah, ajarkan kepadaku amalan-amalan, mudahkan aku mengamalkannya, yang amalan itu mendatangkan cintamu kepadaku. Jadi intinya, kalau kita sudah mendapatkan cinta Allah, selesai persoalan. Selesai. Sekalipun kelihatan orang membenci kita, hadis ini memberikan petunjuk bahwa kalau Allah sudah mencintai kita, maka Allah akan membuat manusia yang lain mencintai kita. Tapi ada orang tidak suka, Ustaz. Kita sudah melakukan kebaikan-kebaikan dan ada indikasi bahwa Allah mencintai kita. Ternyata ada orang yang tidak suka. Kembalilah kepada hadis tadi. Kita sudah minta doa kepada Allah. Apa isinya? Ya Allah, aku minta cintamu dan cinta orang-orang yang mencintaimu. Maka kalau ada yang tidak suka kita, padahal kita sudah berbuat baik, berarti yang tidak suka kita itu adalah orang yang tidak cinta kepada kita. Selesai persoalan. Maka dari sini juga memberikan kita petunjuk bahwa jangan pernah menyesal berbuat baik, dan jangan pernah menyesal mengucapkan kalimat-kalimat baik, kalimat-kalimat yang benar, sekalipun ada orang yang tidak suka. Ada. Anda menyampaikan kebenaran, pasti ada yang tidak suka. Maka santai saja. Itu berarti yang tidak suka dengan kebenaran yang kita sampaikan, dia bukanlah orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang jahat dicintai orang. Iya. Berarti yang mencintai dia adalah sejenisnya. Karena Rasulullah mengatakan al-arwahu junudun mujannadah. Ya, kalau bahasa kerennya itu orang bilang, ya, burung itu hanya hinggap di satu ranting jika dia bersama dengan burung yang sejenis dengan dia. Ya, istilahnya orang itu hanya akan dekat kalau frekuensinya sama. Ya, jadi kalau kita sudah, jangan pernah menyesal mengucapkan kebaikan, mengucapkan kebenaran, menyampaikan kebenaran. Tidak enak aku rasa tadi. Kenapa Ustaz? Tadi ada ceramah aku tuh, kuliah gitu orang tersinggung kayaknya. Biar Tommy tersinggung. Sampai pun dia sentimen, tidak apa-apa. Kalau cuma sentinya tidak apa-apa. Kalau sampai kilo juga tidak apa-apa. Ini yang perlu kita pahami, saudara sekalian. Kemudian ini Pak, saya ingat ada satu kalimat hikmah yang luar biasa tentang rezeki tadi, tentang kehidupan dunia ini. Kalimat hikmahnya singkat begini, saya cuma baca di satu status orang. Subhanallah, sampai hari ini saya selalu kagum sekali dengan kalimat itu. Dia bilang begini, cukup dengan berjalan, tidak usah berlari, karena hidup ini adalah perjalanan, bukan pelarian. Subhanallah, kalimatnya indah sekali. Hidup ini, ya, cukup dengan berjalan, tidak usah berlari, karena hidup ini adalah perjalanan, bukan pelarian. Artinya apa? Santai-santai mau sedikit kalau masalah dunia. Jangan terlalu mengajar dunia. Ya. Jangan terlalu, kalau berdagang jangan terlalu mau besar untungnya sampai orang bilang, "Deh, mahal nah. Mau nak cepat untung nak besar, mau nak cepat naik haji." Mau naik haji enggak apa-apa iya. Iya. Subhanallah. Hidup ini memang perjalanan, bukan pelarian. Jadi jalani saja alurnya, sambil tentu kita berjalan di atas petunjuk-petunjuk Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian kita balik ke jam habis. Berapa menit lagi Ustaz? Ya. Kalau begitu balik ke babnya sebagaimana yang ditempatkan oleh Asy-Syaikh di sini. Beliau menyebut ayat di surah Al-Imran, kita ulang lagi ayatnya. Allah berfirman, "Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin."
Yang demikian itu hanyalah perbuatan syaitan yang menakut-nakuti para wali-wali Allah. Fala takhafuhum, maka Allah mengatakan jangan khawatir, jangan takut kepada perbuatan menakut-nakuti dari orang-orang musyrik itu, yang dia dari godaan syaitan. Wa khafuni, takutlah kalian kepadaku, in kuntum mu'minin, jika kalian betul-betul orang-orang beriman. Ada beberapa kalimat yang perlu kita jelaskan. Yang pertama, yang dimaksud syaitan di sini adalah dua bagian. Syaitan dari golongan jin dan syaitan dari golongan manusia. Jadi selalu kita pelajari dulu bahwa syaitan memang terbagi dua, ada dari golongan jin dan dari golongan manusia. Jadi syaitan itu selalu memberikan was-was kepada hamba-hamba Allah. Dan di sini dalam ayat ini, Bapak Ibu jamaah sekalian, bisa dilihat ayatnya, Allah menggunakan kalimat auliya'ah, para wali-walinya. Di sini memberikan penjelasan bahwa wali-wali Allah itu semua orang yang beriman dan bertakwa. Coba di ayat berapa ini? Di surah Yunus kayaknya. Inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak akan ditimpa rasa takut kecuali kepada Allah, dan mereka nanti di akhirat tidak akan bersedih karena akan mendapatkan balasan surga. Lanjutan ayatnya, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah itu syaratnya cuma dua. Untuk menjadi wali Allah syaratnya cuma dua. Itu apa? Beriman dan bertakwa. Jadi ini yang perlu kita selalu revisi pengetahuan kita, bahwa kita itu semua berpeluang menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting syaratnya beriman. Alhamdulillah kita sudah memiliki itu, kita sudah Islam, imannya kita sementara terus memperbaiki, tinggal menjadi orang yang bertakwa dengan seluruh syarat-syaratnya. Maka poin kedua yang perlu kita pahami bersama, bahwa yang disebut wali itu tidak mesti dengan ciri-ciri tertentu, dengan pakaian-pakaian tertentu, dan tidak mesti wali-wali Allah itu mendapatkan karomah. Tidak mesti. Yang karomah karena karomah itu ada memang. Setiap hamba Allah itu memiliki karomah, dan kekuatan karomah setiap hamba itu berbeda-beda, tergantung kekuatan iman hamba itu. Dan rata-rata para sahabat itu punya karomah, tapi salah satu ciri wali yang mendapatkan karomah itu tidak mau ketahuan bahwa dia punya karomah itu. Karena karomah itu dia datang sering tiba-tiba sebagai bentuk pertolongan Allah kepada walinya. Dia tidak diminta, bilang, ya Allah kasih saya kekuatan. Itu pohon apa sih? Pohon enau atau apa itu? Pohon talak, ditunjuk buahnya langsung jadi emas. Nggak seperti itu. Di sini juga sekali lagi saya mundur sedikit, bahwa wali itu pakaiannya seperti biasa. Dan ini minta maaf, saya agak nyerong sedikit hubungannya dengan masalah pakaian. Ada dulu orangnya masih hidup, kalau saya tidak salah, Syekh Walid Dadu. Suatu saat isi ceramah di Inggris, kalau saya tidak salah di Inggris atau di Perancis, dia pakai jas. Seperti biasa, pakai jas, pakai dasi, pakai celana panjang. Tiba-tiba ada anak muda yang istilahnya masih bersemangat, masih panas-panasnya dia belajar agama ini. Dia kurang srek lihat Syekh yang biasanya pakai jubah, hari itu dia pakai jas, pakai dasi. Lalu anak muda itu mengatakan, ya Syekh, saya mau bertanya. Kata Syekh, silakan.
Dia bilang, bagaimanakah cara berpakaiannya Nabi dulu? Dia mau singgung bahwa itu pakaianmu tidak sunnah. Pakaianmu tidak sunnah karena pakai jas, pakai dasi. Iya, dia maunya Syekh itu pakai jubah lah, pakai sorban seperti biasanya kalau dia di negerinya di Mauritania. Iya. Coba dengarkan jawaban Syekh, sangat diplomatis dan dia raja. Dia bilang, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai baju sama dengan yang biasa dipakai oleh Abu Jahal dan Abu Lahab. Bisa paham maknanya, Pak? Iya. Karena anak muda itu maunya ya Syekh itu penampilan yang nyunnah itu ya pakai jubah, itu. Kalau kita di sini ya sarungan, ya, nggak boleh pakai celana panjang, itu ndak nyunnah, ya, ndak nyalaf itu kalau begitu. Maka saya bilang adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpakaian sama dengan pakaian yang biasa dipakai oleh Abu Jahal dan Abu Lahab dan abu-abu yang lainnya. Ini tambahan. Sama saja. Artinya apa? Jangan kita ya melihat orang kalau dia selalu pakai jubah kayak ustaz kok ini syekh. Syekh. Enggak mesti. Kalau ustaz dilihat pakai baju kaos juga dong. Mana ustaz pakai baju kaos? Kan lagi olahraga, masa pakai gamis ke orang main bola? Itu jangan memaksakan bahwa betul-betul nyunnah itu Anda bikin standar sendiri. Lah ini syekh, saya mau kasih tahu ada syekh di kampus itu dan di beberapa kantor ada syekh, banyak syekh di sana dan tidak mengerti ilmu agama. Tahu syekh siapa? Syekh Kuriti. Ini yang perlu kita pahami. Ya, begitu juga tidak boleh terbalik bahwa wali itu wali itu. Kenapa? Dede kemana-mana pakai sorban, bahkan sorbannya lebih besar dari ban Vespa. Tunggu dulu bro. Jadi wali Allah dua saja. Yang penting dia beriman dan dia bertakwa, dia adalah wali Allah. Ya, dia adalah wali Allah. Cuma tentu dalam perlakuan kita kepada orang-orang, kepada sesama manusia, tentu Rasulullah ajarkan bahwa memperlakukan orang-orang yang ilmu agamanya lebih tinggi dari kita, itu tentu kita lebih tawadhu di hadapannya, dan itu. Tetapi untuk memperlakukannya sebagai bentuk pengkultusan, itu dilarang, justru dilarang dalam agama kita. Kayaknya sudah habis waktu di masuk berapa menit lagi? Capek Ustaz. Baik, dah apa sedikit. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kalian takut kepada syaitan itu, ya, orang-orang yang selalu membuat ketakutan, kekhawatiran dalam menjalankan agama ini, tapi khawatirlah, takutlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian betul-betul orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk betul waktu ini? 4 menit lagi. Salona. Baik Pak, kalau begitu supaya cukup, ulama kita membagi takut itu menjadi 3 bagian. Sebagian membaginya 2, tapi 3 kayaknya lebih rinci. Takut yang pertama, takut manusiawi, dalam bahasa Arabnya takut tabi'i. Jadi kalau ada orang takut sama anjing, sama binatang buas, takut di ketinggian, itu takut tabi'i. Maka tidak boleh kita bilang ketika sama teman, ayo loncat. Malah ke saya. Dah kuat imammu kau. Tidak ada hubungan. Kayak mana dengan loncat itu? Orang takut di ketinggian, pacai kayak mana kau lah. Ini, itu takut tabi'i biasa. Orang takut gelap. Ada Pak teman saya, Ustadz besar di Makassar, saya tidak usah sebut namanya. Pernah saya sama-sama di Jogja, ada pertemuan di sana. Saya ditakdirkan satu kamar dengan beliau. Saya itu kalau tidur matikan lampu. Ternyata saya tidak tahu dia sudah sudah tidur duluan. Saya masuk terlambat. Saya matikan lampu. Berteriak, dia bilang, takut sekali sama gelap.
Takut sama gelap. Akhirnya saya mengalah ya, akhirnya tidur ya, tutup mata. Nah, itu takut tabii. Yang kedua adalah takut yang nanti bersifat haram. Dia tidak boleh. Apa itu? Adalah takut terhadap ancaman yang ancaman itu membuat kita tidak mau melaksanakan, tidak berani melaksanakan kewajiban. Piku sembahyang, kubunuh kok. Maka dia tidak mau pergi, tidak mau sholat, hanya takut dibunuh orang. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Laksanakan saja karena itu kewajiban. Ada takut yang bisa membawa kepada kesyirikan. Ya. Apa itu? Misalnya, dan ini berada di kampung-kampung. Bawa ko itu kalau malam Jumat, bawa ko itu apa itu istilah sesajen. Bawa ko itu pergi di situ di gunung bahaya itu, banyak itu kalau kau tidak bawa sesajen di situ, sakit kau itu. Maka ketika kita takut betul, ya, itu bisa membawa kepada kesyirikan. Dan biasanya memang orang setan datang nakut-nakuti, baik lewat jin dengan bisikan-bisikan, baik dengan orang yang datang. Apa garing kau tuh? Karena memang dia kau tidak bawa kau datang di situ, bawa kau. Seperti itu. Jadi atau orang yang pergi haji, ya, dia takut tidak selamat di sana, maka dia suruh orang di kampungnya untuk melakukan ritual-ritual, doakan dia di sana. Itu kan terbalik namanya. Anda itu pergi haji, Anda yang hebat doanya di sana. Kau kenapa suruh orang doakan kau di sini? Kau yang di sana. Nah, ini yang berbahaya. Jadi kalau kita meyakininya, ya, itu sakit kau itu gara-gara kau tidak pergi itu di pohon. Kuno potong itu pohon, garing kok. Dan itu kebetulan alhamdulillah ada pohon tidak jauh dari belakang rumah saya itu. Itu dulu dikeramatkan orang. Dan ini bermasalah. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kemampuan untuk selalu ridho kepada takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala, ketetapan-ketetapan Allah kepada kita sekalian. Kita berdoa semoga Allah selalu memberkahi kehidupan kita, dan yang paling penting dari itu semua bahwa kita berdoa semoga Allah selalu menggerakkan hati kita, melampangkan dada kita, dan selalu dengannya kita mudah untuk menggerakkan langkah kita menuju tempat-tempat di mana kita bisa mendapatkan pengetahuan agama kita yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Ini saja, mohon maaf atas segala kehilafannya. Semoga Allah memaafkan kita semua. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.